Hai minasan konnichiwa, kembali lagi bersama saya Tanjia di kelas bahasa Jepang daring LPK Muda Budaya Nusantara. Nah, kemarin kan sudah belajar cara baca tulis huruf hiragana dan katakana juga. Kemudian sudah belajar penggunaan tenten dan maru. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang huruf yon. Apa sih itu huruf yon? Kita langsung saja ya, minasan. Nihongo benkyou shimashou. Nah, jadi untuk huruf yon ini adalah huruf kombinasi dari huruf dasar yang dikombinasikan dengan huruf ya, yu, yo yang ditulis lebih kecil ukurannya dari ukuran standar ya, minasan. Dan huruf dasar yang dapat dikombinasikan dengan huruf yon adalah semua huruf dasar yang ada bunyi vokal i saja. Nah, jadi perhatikan garis merah yang ini. Nah, ini ada huruf ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Nah, ini juga sama hiragana maupun katakana huruf yon ini. Nah, jadi misalnya seperti ini minasan. Kalau misalkan huruf standar atau huruf dasar, ketika ki ditambah ya, maka bunyinya menjadi kia. Nah, jika huruf yon itu ketika ki ditambah ya yang ditulisnya lebih kecil, itu bunyinya menjadi kia. Nah, seperti itu. Ki ditambah ya kecil menjadi kia bunyinya, seperti itu. Jadi bisa dibedakan ya dari bentuknya, bentuk ukurannya juga. Ini biasa penulisannya standar ukuran dasar. Nah, ini ya-nya ditulis lebih kecil seperti itu minasan. Nah, jika ki ditambah yu kecil maka bunyinya hyu. Kemudian ketika ki ditambah yo kecil maka bunyinya menjadi hyo. Nah, seperti itu. Nah, ini daftar untuk huruf yon ya minasan. Jadi dari ki, shi, chi, dan ni, ketika ditambah huruf ya, yu, yo kecil maka bunyinya menjadi seperti ini. Kalau ki menjadi kya, kyu, kyo, sha, su, so, cha, chu, cho, nya, nyu, nyo. Kemudian kalau hi ketika ditambah ya, yu, yo kecil maka bunyinya menjadi hya, hyu, hyo. Dan mi ditambah ya, yu, yo kecil maka bunyinya menjadi mia, myu, myo. Kalau ri ditambah ya, yu, yo kecil maka bunyinya menjadi ria, riu, rio. Nah, kemudian kalau ki ditambah tenten maka bunyinya menjadi gi kan. Ketika ki ditambah tenten maka bunyinya menjadi gi. Nah, ketika gi ditambah ya, yu, yo kecil maka bunyinya menjadi gia, gyu, gyo. Kemudian selanjutnya ada shi. Ketika shi ditambah teng-teng maka bunyinya menjadi ji. Nah, ditambah ya, yu, yo kecil maka bunyinya menjadi ja, ju, jo. Nah, ketika huruf hi ditambah teng-teng maka bunyinya menjadi bi. Kemudian ditambah ya, yu, yo kecil maka bunyinya menjadi bia, biu, bio. Nah, ketika hi ditambah tanda maru maka bunyinya menjadi pi. Ketika ditambah ya, yu, yo kecil maka bunyinya menjadi pia, piu, pio. Nah, seperti itu. Gampang kan minasan? Nah, tinggal dilatih. Cara menulisnya kan sudah. Nah, tinggal belajar terus, minasan tetap semangat.
Nah, ini ada latihan. Coba minasang tuliskan kata-kata berikut ini ke dalam huruf hiragana dan katakana. Nah, untuk hiragananya ada kata teh. Teh itu kalau dalam bahasa Jepang itu koucha. Kemudian ada koran. Kalau koran bahasa Jepangnya menjadi shimbun. Kemudian ada buku catatan, techo, techo. Nah, ini ada katakana ya. Katakana kaos kalau dalam bahasa Jepang menjadi satsu, shatsu. Kemudian jogging, jogginggu, jogginggu. Nah, dicoba ya minasang belajar. Hai, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Nah, untuk next video saya akan membahas tentang su kecil ya minasang. Apa sih itu su kecil? Ditunggu ya minasang. Arigatou gozaimasu. Nah, bagi teman-teman yang ingin kursus bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang, atau yang berminat ingin pergi ke Jepang, yang punya cita-citanya ingin magang di Jepang, kerja atau kuliah, nah silakan hubungi kontak berikut ini minasang. Nah, kemudian alamatnya ada di Perum Pondok Indihiyang Permai Blok G3A, Kelurahan Sirnagali, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya di Jawa Barat ya minasang, tentunya di LPK Muda Berdaya Nusantara. Semoga bermanfaat. Jamatane.